Shalom, perkenalkan nama saya Jack Thomas Alpin dengan NIM 2232-25014 dari Prodi Sosiologi Agama dan mata kuliah Sosiologi Pariwisata. Di sini saya mau mempresentasikan pada bab 6 organisasi kepariwisataan. Organisasi pariwisata kan kepariwisataan bisa dikatakan sebuah cara bekerja berdaya guna untuk memenuhi sebuah persyaratan. Yang pertama, dia organisasi kepariwisataan, dia mempunyai wewenang secara langsung mengadakan perubahan yang dianggap perlu untuk mengembangkan industri pariwisata. Dan yang kedua, dia mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan maupun dari masyarakat serta departemen yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata. Dan yang ketiga, didukung secara penuh dan dipercaya oleh perusahaan-perusahaan dalam bidang kepariwisataan. Dan yang keempat, tersedia dana untuk mendapatkan penghasilan dari kegiatan pariwisata tersebut. Yang kelima, dia mempunyai tenaga ahli. Jadi adanya sebuah orang-orang yang ahli di dalam pariwisata itu untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu asosiasi pariwisata. Di sini asosiasi merupakan bentuk perkumpulan sosial di mana para anggotanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memajukan sebuah pariwisata. Dalam asosiasi ini dia menegaskan kondisi bersama beberapa orang pada lingkungan sosial. Asosiasi pariwisata merupakan sebuah wadah organisasi para pelakunya itu dari tingkat daerah, pusat maupun secara internasional. Kita akan bahas organisasi internasional yaitu World Tourism Organization atau UNWTO. UNWTO adalah sebuah badan khusus PBB yang fokus pada pengembangan pariwisata global, jadi tarafnya internasional. Beberapa tugasnya utamanya adalah dia mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. World Tourism Organization memberikan panduan dan dukungan teknik. World Tourism Organization atau UNWTO adalah sebuah badan khusus PBB yang fokusnya pada pengembangan pariwisata global, jadi dia secara internasional. Tugas utamanya adalah dia mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang inklusif, atau dia juga berkeadilan, memberikan panduan dan dukungan teknis kepada negara-negara dalam pengembangan industri pariwisata mereka. Organisasi ini juga memfasilitasi kerja antar negara, meningkatkan pariwisata dunia. Dan lalu organisasi selanjutnya International Civil Aviation Organization atau ICAO adalah badan PBB yang bertanggung jawab dalam pengembangan sektor penerbangan. Nah, ini adalah tugasnya, dia penerbangan sipil internasional. Tugas utamanya dalam mengembangkan standar keselamatan, keamanan, regulasi industri dan penerbangan. Lalu ICAO memfasilitasi kerjasama internasional dalam bidang penerbangan, memfasilitasi mobilitas global yang aman dan efisien. Lalu organisasi ini juga membantu negara-negara dalam mengelola infrastruktur penerbangan mereka. Terus lanjut yang organisasi internasional selanjutnya yaitu Universal Federation of Travel Associations atau UFTAA. Adalah sebuah federasi yang mewakili perjalanan di seluruh dunia. Tugas utamanya adalah mempromosikan kepentingan dan kelanjutan agen perjalanan. Dia menyediakan sebuah platform bagi agen perjalanan untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan meningkatkan praktik bisnis mereka. Lalu organisasi ini juga berperan dalam advokasi untuk kebijakan yang mendukung agen perjalanan. Organisasi selanjutnya yaitu Pacific Asia Travel Association. Perannya adalah sebuah organisasi pariwisata yang fokusnya pada wilayah Asia Pasifik. Terus dia misi utamanya adalah untuk mempromosikan mengembangkan pariwisata di kawasan Asia Pasifik
Tujuannya adalah organisasi ini mempromosikan, memfasilitasi pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di Asia Pasifik, mempromosikan kerjasama antar berbagai negara yang ada di kawasan Asia Pasifik. Dia memajukan industri pariwisata, terus memberikan panduan informasi yang lebih baik untuk kepentingan industri pariwisata. Lalu organisasi selanjutnya yaitu International Air Transport Association atau IATA adalah sebuah organisasi global yang kapasitasnya untuk penerbangan komersial di seluruh dunia adalah untuk mewakili, mendukung, dan mengkoordinasikan kegiatan maskapai penerbangan. Tujuannya meningkatkan keselamatan dan efisiensi dan keberlanjutan dalam industri penerbangan. Lanjut, dia juga membantu maskapai penerbangan dalam mematuhi regulasi standar internasional, lalu memberikan dukungan teknis untuk industri penerbangan. Lanjut, yaitu ada organisasi selanjutnya yaitu International Hotel and Restaurant Association. Perannya adalah organisasi global yang mewakili industri perhotelan dan restoran. Peran utamanya adalah untuk memajukan kepentingan industri di tingkat internasional. Lalu tujuannya untuk memperkuat hubungan antar perhotelan restoran di seluruh dunia, terus meningkatkan kualitas layanan serta standar industri. Dia mengadvokasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perhotelan dan restoran. World Association of Travel Agents atau WATA. Tujuan WATA yaitu dia mempromosikan perdagangan perjalanan untuk memajukan kepentingan anggota, dia juga untuk mempromosikan platform bersama berbagai masalah, untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan hukum, untuk memberikan informasi perjalanan serta pengembangan SDM sumber daya manusia, menyelenggarakan seminar pariwisata pada skala nasional, regional, dan internasional. Dia juga untuk mengembangkan istilah pariwisata, serta mengendalikan penyelenggaraan perdagangan perjalanan untuk statistik publik, survei, studi riset pasar. Dia juga bergerak di bagian itu. Terus dia melestarikan serta melindungi pemanfaatan sumber daya wisata, budaya, dan warisan budaya. Lalu organisasi selanjutnya yaitu Association of Scientific Expert in Tourism. Tujuannya adalah untuk memajukan kepariwisataan berdasarkan lembaga-lembaga sains sebagai menguatkan bentuk hubungan kerjasama pariwisata dan pusat-pusat riset. Dalam rangka menunaikan tugas itu, AIST sudah menyelenggarakan secara rutin kongres tahunan untuk mencari solusi atas segala bentuk permasalahan, yaitu timbul akibat perkembangan pariwisata dunia secara ilmiah sejak tahun 1951. Lembaga organisasi yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu Deparnas, Departemen Pariwisata dan Kebudayaan Nasional. Deparnas adalah departemen atau badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan di Indonesia. Tujuannya mencakup promosi pariwisata, pelestarian warisan budaya, dan pengembangan industri pariwisata secara keseluruhan dan berkelanjutan. Organisasi yang selanjutnya yaitu Bapernas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bapernas adalah badan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Tujuannya adalah merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan nasional yang mencakup ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang ada pada pariwisata. Terus di Farda, Dinas Pariwisata Daerah. Di Farda adalah dinas di tingkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengembangan pengelolaan sektor pariwisata di tingkat daerah. Tujuannya mencakup pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan kunjungan wisata, dan kontribusi
ekonomi daerah. Organisasi selanjutnya lagi PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia. PHRI adalah sebuah asosiasi yang mewakili industri perhotelan dan restoran di Indonesia. Tujuannya mendukung perkembangan keberlanjutan sektor pariwisata dan restoran serta memperjuangkan kepentingan anggotanya. Jadi perhimpunan hotel dan restoran ini sangat penting karena dalam mobilitas pariwisata pasti adanya sebuah pengunjung yang ingin beristirahat serta mengisi perutnya. Terus organisasi selanjutnya itu LSM Pariwisata, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Pariwisata. Organisasi LSM yaitu organisasi independen yang berdiri tanpa adanya pemerintah yang bergerak mengenai isu-isu pariwisata. Tujuannya melibatkan advokasi pelestarian lingkungan, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat setempat dalam sektor pariwisata untuk mengembangkan pariwisatanya dan memajukan pariwisata di tempatnya. Organisasi yang terakhir yaitu Kelompok Sadar Wisata atau Kokardarwis, merupakan lembaga masyarakat lokal di tingkat daerah yang dibentuk dalam rangka dia menjaga iklim supaya kondusif bagi pengembangan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Kokardarwis memiliki peran meningkatkan pemahaman masyarakat lokal tentang pariwisataan. Dia mengawal, memediasi, dan mensukseskan program pembangunan pariwisata di daerah. Dia meningkatkan kepedulian terhadap pariwisataan dan partisipasi masyarakat lokal sebagai pelaku pariwisata. Dan selanjutnya dia meningkatkan nilai manfaat kegiatan pariwisata bagi masyarakat lokal terutama para anggota Kokardarwis tersebut. Jadi seluruh organisasi yang disebutkan tadi baik di tingkat internasional maupun nasional berhubungan, berkorelasi satu dengan yang lain guna untuk mencapai pariwisata yang maju, yang berkelanjutan, serta yang tertib dalam pengembangannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.